Kошмар! The Nightmare! Ini akan membahas kisah Boyka selanjutnya yang berjudul Boyka Undisputed 4 yang dirilis tahun 2017. Film ini menceritakan perjalanan Boyka setelah keluar dari penjara Gorgon di film sebelumnya. Bagaimanakah perjalanannya? Apakah masih ada gelut-gelutnya lagi? Let's find out. Scene diawali di daerah Kiev, Ukraina. Tampak Boyka dengan keadaan sudah berdarah. Sepertinya ia baru saja selesai bertarung. Scene pun diperlihatkan pertarungan sebelumnya di sebuah arena pertarungan bersama Boyka dengan lawan mainnya. Ia pun memenangkan pertarungan itu dan pastinya ia dibayar. Scene kemudian berpindah ke Chornya Cholmy, Rusia, penjara yang pernah menahannya dulu. Kemudian terlihat para sipir penjara itu membawa pria berbadan besar. Ternyata di penjara ini sedang mengadakan pertarungan antara The Big Man versus The Small Man. Pertarungan pun dimenangkan oleh The Big Man. Kemudian scene berpindah ke Boyka yang sedang membawa paket. Ternyata ia membeli kitab-kitab yang kemudian diberikan ke gereja. Sikapnya yang dulu sangat sombong, kini ia bermurah hati. Tindakannya tersebut membuat pendeta itu menasehatinya. Janganlah kau gunakan kekerasan untuk menghasilkan uang, karena kekerasan yang kau hasilkan itu tidak akan baik bagimu. Itulah inti dari nasihat pendeta itu. Ya, gitulah kira-kira. Violence has a way of consuming men. It's hard to see what good you can do. Kemudian scene berpindah ke Sport Center Kiev bersama Kirill dan Boyka. Kirill adalah mandannya saat ini. Kirill memberitahu bahwa ada turnamen resmi di Budapest. Namun sebelumnya ia harus bisa meyakinkan para instruktur agar Boyka dapat ikut ke turnamen itu. Kemudian ia pun bertarung untuk kualifikasi MMA alias Mixed Martial Arts agar bisa ikut ke turnamen di Budapest. Ia pun harus memenangkan kualifikasi ini. Yuri Boyka versus Viktor Gregov. Stay the fuck down. Ia pun memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil meyakinkan instruktur untuk ikut ke turnamen Budapest. Boyka, we want to see you at the tournament in Budapest. Good. Saat keluar, ia melihat lawan mainnya alias Viktor tadi yang ternyata kritis mengalami geger otak. Terlihat ia merasa bersalah atas kejadian ini. Ia pun mengingat nasihat dari pendeta itu. Sampai-sampai ia pun tak bisa tidur nyenyak. Ia pun menanyakan kabar Viktor ke Kirill. Ternyata Viktor telah meninggal. Di foto itu terlihat Viktor memiliki istri. Merasa bersalah, ia pun ingin menuju ke Rusia dengan paspor palsu yang dibuat oleh Kirill. Kirill mengingatkan bahwa jika ia kembali ke Rusia, ia tak akan aman di sana. Boyka pun tak mempedulikannya. Scene kemudian berpindah ke Rusia. Saat itu sedang mengadakan upacara kematian Viktor dan terlihat ada istrinya, Alma. Setelah selesai, ternyata suaminya memiliki hutang dengan mafia yang bernama Zorab. Zorab pun meminta hutang tersebut ke Alma. Tak sanggup bayar, Alma menawarkan ia akan bekerja dengan Zorab. Alih-alih menerima tawaran Alma, Zorab justru membuat tawaran yang lebih simpel. Apa ya? Kemudian scene berpindah ke Drovny, Rusia. Boyka telah sampai ke Rusia dengan paspor palsunya yang bernama Anton Logunov.
Ia pun menuju alamat yang tertera di surat Victor. Terlihat tempat itu adalah tempat latihan anak-anak maupun dewasa. Saat ia melihat Alma, datanglah anggota Zorab menjemput Alma. Boyka mengikuti Alma, yang ternyata tempat itu adalah klub yang terdapat arena pertandingan. Tampak ia melihat petarung yang bernama Igor. Dengan sombong dan arogannya mengingatkan masa-masa sombongnya dulu. Ia pun melihat Alma. Alma juga melihatnya. Ternyata Alma menjadi pelayan di klubnya Zorab. Merasa diikuti, Alma menanyakan apa maksud kedatangannya. Saat Boyka ingin mengajak berbicara, datanglah anggota Zorab. Alma disuruh melanjutkan pekerjaannya, sementara Boyka diusir di klub itu. Saat di luar, Boyka marah karena tak diizinkan bertemu Alma, walaupun ketika Alma selesai bekerja. Mereka pun berantem di luar. Berhasil melumpuhkan anggota Zorab, Zorab datang dan memperingatkan Boyka untuk pergi dari tempat klubnya Zorab. Boyka pun pergi, namun Zorab meminta anggotanya untuk mengawasi Boyka. Kemudian Shin berpindah ke rumah Alma. Dengan tak sabar ingin bertemu Alma, ia pun menghajar penjaga alias anggota Zorab. Penjaga tersebut pun pingsan. Ia pun bertemu dengan Alma dan menceritakan ke Alma bahwa kematian Victor karena insiden di pertarungan. It was an accident. I wanted to come here and tell you that. This is the money from the fight. I think you should have it. Alma pun menangis dan menganggap Boyka pembunuh. Ia menawarkan bantuan untuk melunasi hutang suaminya. Alma menolak dan menyuruhnya pergi. Kemudian di klub Zorab bersama Slava, bawahannya, Zorab mencari petarung yang bisa menghasilkan uang untuknya. Namun saat pembicaraan berlangsung, Boyka datang sambil melempar anggota Zorab. Boyka menawarkan ia akan menjadi petarungnya dengan syarat hutang Alma lunas. Zorab menyetujui dengan 3 pertarungan dan aturan yang dibuatnya. Saat nego selesai, ternyata Zorab tahu identitas asli Yuri Boyka. It's really nice to do business with you, Yuri Boyka. Boyka terdiam. Namun Zorab tidak akan memberitahu ke polisi Rusia. Boyka pun pergi. Saat itu ia ditelepon oleh Kirill untuk segera pulang. Namun Boyka meminta waktu 1 minggu dan meminta tiket kepulangannya nanti. Saat ingin menuju ke latihan, ia didatangi Alma. Alma justru menyuruh Boyka pergi dari Rusia dan menganggap Alma tak butuh pertolongannya. Jawaban Boyka malah bikin kaget. Boyka bukan ingin menolong Alma, ia ingin menolong dirinya sendiri. Kalian paham kan maksudnya? Kemudian Boyka pun menuju tempat latihan yang diberitahu oleh Zorab. Setelah sampai, ia latihan tinju dengan sasak di tempat itu, tetapi ia dilarang oleh pria itu dan mengatakan sasak itu miliknya. Merasa kesal karena terganggu, Boyka pun menghantamnya, lalu pria itu pun pingsan. Shin pun ke pertarungan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Ke pertarungan pertama Boyka, Yuri Boyka versus Boris Tarsov. Pertarungan pun dimenangkan oleh Boyka. Setelah turun ring, ia diperingatkan oleh Igor dan mengatakan, You can have your fun for now, Yuri Boyka. But just remember, this is my ring. Kemudian Alma mengantarkan minuman untuk Boyka. Boyka pun menanyakan di mana tempat ia untuk berlatih. Alma memberikan tempat latihan di rumahnya, yang ternyata itu adalah latihan yang sering digunakan almarhum Victor alias suaminya. Boyka pun berlatih, tampak anak-anak itu pun senang melihatnya latihan. Suara latihan tinju sasak itu justru mengingatkan Alma kepada suaminya. Kemudian Shin pun diperlihatkan pertandingan kedua Boyka. Boyka versus The Brother Ozerov. Yap, 2 lawan 1. Karena ini adalah arena milik Zorab, aturannya pun sesuka-suka dia.
Pertarungan kedua pun dimenangkan oleh Boyka. Dengan sedikit nyeri di punggungnya, Boyka pun kembali berlatih. Ia pun diberikan balsam otot geliga oleh Alma. Boyka bertanya mengapa Alma tak pergi saja dari tempat ini. Alma menjawab ini adalah impian dirinya dan suaminya. Tempat ini adalah pusat latihan yang diimpikan oleh mereka. Ketika itu Alma pun pergi. Scene berpindah ke Zorab dan pimpinan polisi Rusia. Zorab menyuap Kodzev, pimpinan polisi itu, untuk tutup mulut tentang Yuri Boyka dan meminta usulan agar si Kosmar alias The Big Man untuk menjadi petarung milik Zorab. I want you to get me Koshmar. Koshmar the nightmare. Kemudian Zorab mendatangi rumah Alma yang ternyata mengetahui kalau Boyka berlatih di tempatnya. Zorab sambil mengompori Alma jika Boyka yang membunuh suaminya. Alma pun membela Boyka karena kejadian itu hanya asiden di pertarungan. Merasa tak dihargai, Zorab pun mendorong Alma dan mengancam akan membunuh Boyka jika Alma melindunginya. Scene pun berpindah ke Boyka. Sambil maraton, ia ditelepon oleh Kirill bahwa bus untuk menjemputnya akan berangkat jam 9 malam. Sementara ia harus bertarung di malam itu dan berjanji akan menyelesaikannya. Kemudian Boyka pun sudah ditunggu oleh Alma di kamar hotelnya dan mereka pun ngapain? Alma cuma minta Boyka untuk menceritakan detail kematian almarhum Victor ketika ia bertarung dengan Boyka. Awalnya Boyka tak ingin menceritakan semuanya, namun karena melihat Alma benar-benar ingin tahu, ia pun menceritakannya. Mendengar semuanya, Alma menangis dan pergi. Scene kemudian berpindah ke pertarungan terakhir Boyka. Seperti biasa, Boyka selalu berdoa sebelum bertanding. Pertandingan pun dimulai. Yuri Boyka versus Igor yang sok jago. Pertarungan pun dimenangkan oleh Boyka. Ia pun melihat jam yang sudah jam 9 malam lebih. Saat ia hendak pergi, ternyata pertarungan belum berakhir. Ingat, ini adalah klub Zorab, pertarungan Zorab, dan aturan yang menentukan adalah Zorab. Kesepakatan awal adalah Boyka harus melawan petarung milik Zorab. Ternyata Igor bukanlah petarungnya. Petarungnya adalah The Big Man alias Kosmar. Dengan geram dan marah, Boyka pun kembali bertarung. Boyka versus Kosmar, The Nightmare. Dengan letih dan sabar, pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Boyka. Merasa sedikit kecewa, Alma malah dibawa oleh Zorab, dan Boyka dipukul habis-habisan oleh anggotanya. Melihat Alma yang sedang dibawa Zorab, Boyka pun bangkit dan menghantam anggota Zorab. Namun ia tertembak oleh Slava yang kemudian ia berhasil membunuh Slava. Setelah itu mengejar Zorab. Zorab yang curang, ia pun menodongkan pistol ke Alma supaya Boyka menjatuhkan pistolnya. Namun bukan malah membiarkan Alma pergi, ia malah akan membunuh Boyka. Alma berhasil menggigit tangan Zorab. Boyka pun sigap menolong Alma dan mencekik Zorab hingga tewas.
Dengan lelah dan terluka, Boyka pun bertanya apakah Alma memaafkan Boyka. Sebelum Alma menjawab, Kojev si polisi pun datang menangkap Boyka. Kemudian scene berpindah ke Chornya Cholmy, Rusia bersama Boyka. Waktu telah berjalan 6 bulan, ia dijenguk oleh Alma. Basa-basi sambil menanyakan kabar, Alma menunjukkan lukisan yang dibuat oleh anak-anak di rumah Alma. Terlihat itu lukisan Boyka yang sedang berlatih. Yang akhirnya Alma memaafkan Boyka. Scene pun diakhiri dengan Boyka dan disambut menjadi petarung kembali di penjara Gorgon, Rusia. Wow. Di film ini menunjukkan bahwa Boyka menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Di film ini bisa dibilang gaya pertarungan Boyka lebih fresh daripada film sebelumnya. Arahan dari sutradara baru yaitu Todor Chapkanov menampilkan gaya pertarungan gabungan antara Ukraina dan Rusia. Inti dari cerita ini sebenarnya Boyka ingin meminta maaf ke istri lawan tandingnya yang tewas, sekaligus membebaskan Alma yang terjebak lilitan utang almarhum suaminya. Tampak sekali sang sutradara ingin menyampaikan sisi manusiawi dari Boyka bahwa petarung juga memiliki rasa empati kepada lawan mainnya. Ya, mungkin itulah yang sering dirasakan oleh para petarung MMA di dunia nyata. Menurut kamu gimana, viewers? Untuk jalan cerita film ini sangat mudah dimengerti kok, gak berbelit-belit dan dikemas dengan rapi. Apalagi didukung dengan karakter dengan acting yang sangat mengagumkan, yaitu Igor yang diperankan oleh Brahim Akabake. Peran sombong tampak banget ia tampilkan di film ini, dan karakter Zorab yang diperankan oleh Halon Abedbul, sampai-sampai membuat penonton merasa benci melihat mereka ini. Untuk pertarungan sadisnya, CVU menilai lebih sadis film sebelumnya alias Undisputed Redemption. Untuk gayanya lebih menarik di film ini, Boyka Undisputed. So, menurut kamu gimana, viewers? Kalau kamu punya perbandingan, bisa kamu uraikan di kolom komentar ya. Di film ini adalah seri terakhir dari Undisputed. Jadi, yang kita bahas ini adalah seri ketiga dan keempat ya. Next time akan kita bahas film pertama dan keduanya ya, sabar aja. Jika kamu suka dengan konten ini, sempatkan klik subscribe, like, dan